Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 97 bagian 2. Avatar Fei Tian. Pertarungan Deozong 8 bintang. Bajingan tua ini, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit galak. Orang tua itu sebenarnya menargetkan Flame Mantra. Ini benar-benar membuat Xiao Yan marah. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, siu siu siu, sinar cahaya itu terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. STTTT. Kree. Segera, kekuatan spiritual keluar dari angkasa. Itu mengejutkan, ternyata Tian Huo Zunze, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Huo Zunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan kekerasan dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat, teleportasi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini menjadi tubuh spiritual, kemungkinan saya akan kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Zunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius. Ada yang tidak beres? Aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita. Mendengar ini, Tian Huo Zunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasi saya, dengan kata lain, itu adalah hal lain. Sebuah pikiran muncul dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam ke gulungan itu sebelum mengertakkan gigi dan melemparkannya dengan kasar. Keempat gulungan itu segera meluncur ke 4 arah berbeda. Wuus. Satsitsut berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul.
Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4. Apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia telah menemukannya? Bocah ini benar-benar bersedia untuk meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiao Yan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tak disangka ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang begitu menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia menatap ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, akan ada masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat. "Bocah, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengusir saya dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan kepala ini." Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang menyilaukan dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir muncul. STTTT Satsitsut Satsitsut. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Do Uzong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petirku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lemah memerintahkan, "Kamu akan pergi dan mengejar bocah itu." "Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Anda tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menundanya." Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh aslinya. Apalagi, mata putih keperakannya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu.
Itu memang layak untuk keterampilan Dou misterius yang sebanding dengan metode Qi kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan Spring Dark dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara samar guntur dipancarkan darinya. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiao Yan melirik ke belakang saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk mengesampingkan hal-hal itu, untungnya dia sudah mengingat semua metode di pikirannya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya. Awas. Hati-hati. Kata-kata Tianhuo Zunze baru saja terdengar saat suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan keras menghantam ruang kosong. STTTT. Spring Dark. Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan kilat samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumannya mengandung sedikit ejekan saat dia berkata, "Gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri." Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah bintang 6 Dousong. Roh Tianhuo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir? Dia hanyalah avatar Fei Tian. Haha. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir. Fei Tian tertawa. Bunuh dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh sebenarnya bergegas,
kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Tian Huo Zunse di sampingnya bergegas keluar dengan suara "Wus!" Spring Dark. Kekuatan spiritual majestik melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa saat melihat Tian Huo Zunse bergegas mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat yang sangat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan tubuh spiritual. Tang ting tung, gelombang energi yang sangat besar dan raungan menggelegar yang keras segera bergema di atas pegunungan. Dar der dor. Buah ark. Xiao Yan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Zunse mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini. Sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Pak Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam.